Saya sudah berusaha mendidik anak saya supaya baik. Ini saya Omar, anak saya Abdullah. Ini saya sertakan nama saya di sini. Antum sudah begitu belum? Isyarat kepada kita. Kalau Umar yang ahli surga, kalau anak-anaknya juga dekat dengan surga, masih serius menyiapkan seperti ini, antum ada di mana? Jangan-jangan bapaknya rajin ta'lim, anaknya dibiarkan. Bapaknya ke masjid, anaknya didiamkan. Yang paling aneh, teman yang jauh diingatkan, teman di rumah tidak diingatkan. Si, kemana aja, kemana nggak kelihatan ta'lim, ayo, Isa aja nggak nampak, anak sendiri nggak diajak. Itu yang jilbabnya tuh belum nyunah ya, iya, anak sendiri nggak berjilbab. Ayo coba lihat. Maka dari sini ketika Anda membaca kalimat radhiyallahu taala anhuma, itu pesan kepada kita. Anak sahabat disiapkan, yang jelas surganya menyiapkan anaknya, kita sudah sejauh mana menyiapkan keluarga kita. Itu poinnya. Sekarang ini banyak sekali orang yang salah belajar tentang Islam sehingga keluar perilaku yang tidak baik yang disalahkan Islamnya. Celakanya dibangun opini dengan kalimat Islamnya. ISIS misalnya, ISIS itu kan disebutkan Islamnya sehingga seakan-akan Islamnya buruk. Saya kemarin membuat statement begini, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang ya? Ta'aruf, jadi tidak selalu kenal mesti sayang ya. Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang ya? Nah, kenal ya kenal saja, tak kenal maka harus kenalan kan. Anda tak tahu Islam, masuk aja dulu, masuk aja, lihat, terus ikutin sholat, ikut baca Al-Quran, ikut belajar puasa. Yakin saya begitu masuk gak akan keluar kalau benar belajarnya. Kalau belum siap masuk dengan pintu syahadat, lewat belajar dengan pintu sholat, ikut-ikutan dulu pakai jilbab, ikut-ikutan ikut sholat, merasakan kenikmatannya, ikut puasa dulu. Begitu siap masuk lewat pintu syahadatnya. Nggak siap, nggak dipaksa, indah semuanya. Tuh, ini poinnya. Hati-hati, ibu pergi ke mall, jangan dikira pulang ke rumah nggak ikut setan. Bisa ikut bu, kalau nggak berlindung kepada Allah, ikut sampai rumah. Itu yang membuat ibu sering kepikiran. Sampai sebelum tidur masih diungkit depan suami. Papa, tahu nggak tadi mama? Waktu sama ibu-ibu itu pak ya, jalan ke situ, tasnya bagus banget pak. Cuma nggak sempat beli. Mama, tas itu tidak penting. Yang penting, apa yang mama miliki sekarang bisa membawa kita ke surga. Catat. Iya pak ya, betul mama salah pak. Ya mudah-mudahan tas ini pun walau sudah 10 tahun bisa membawa kita ke surga ya pak. Iya ma. Tapi pak, yang tadi itu memang bagus banget deh pak. Ada lagi. Pak itu setan mau ikut ke rumah. Ingat betul ini ya, pekerjaan setan yang menggoda orang pertama kali belajar. Tolong ingat betul ini, yang menggoda orang pertama kali belajar itu menumbuhkan perselisihan. Jadi kalau antum belajar kemudian jadi pandai berselisih, artinya antum sedang terjebak dalam tipu daya setan. Sedang terjebak itu. Hati-hati, tugas setan itu untuk menghadirkan perselisihan. Bisa ada di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 9. Awas hati-hati, setan itu menginginkan anda selalu untuk terpecah belah, saling bermusuhan, bahkan saling marah-marahan. Jadi kalau antum sama-sama belajar, ada yang dengan saya, ada yang dengan ustaz lain, tapi tiba-tiba jadi saling marah-marahan, saling bermusuhan, itu antum sedang terkena oleh tipu daya setan. Hati-hati gitu kan. Cari akar masalahnya di mana, tumbuhkan di mana. Kalau belum paham hukum jangan sama-sama menyimpulkan. Kadang-kadang masalah yang muncul bukan karena gurunya salah, muridnya yang bermasalah. Ya guru ketemu sesama guru nggak ada masalah di sini, tiba-tiba muridnya jadi pada ngambil. Nah kalau misalnya ada persoalan di bawah, tanyakan pada gurunya. Kalau guru satu dengan guru lain berbeda, silaturahim guru. Jadi supaya lebih indah gitu kan, dan nyaman kita dalam menunaikan berbagai hal. Jadi ada 5 golongan di Quran, disebutkan di Quran surah 3 Ali Imran dari ayat 16 sampai 17 ya. Ada orang sabar, ada orang jujur ya, dan ada orang yang taat, orang rajin infak, dan yang kelima orang rajin istighfar. Orang ini, 5 golongan ini diberikan keutamaan oleh Allah lebih daripada surga ya. Itu ada di ayat Ali Imran yang ke-15-nya, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini ada orang-orang yang punya orientasi dunia, hartanya untuk dunia saja, untuk jalan-jalan macam-macam. Kata Allah, hei, kalau kamu gunakan untuk dunia saja, ini kami berikan kabar baik.
Kalau kamu ingin gunakan semua itu untuk kehidupan akhirat, ya kan 14-nya zuyyina lin-nas ya, hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Kalau kamu gunakan semua itu untuk bekal akhirat, kami berikan surga. Indah keadaannya. Tapi yang paling luar biasa, ujung ayatnya ada satu amalan, ada satu pahala yang lebih daripada surga. Wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah lebih daripada surga dan segalanya. Jadi saya melihat kenapa sih banyak orang tua membanggakan urusan dunia itu. Dunia itu biasa saja, karena yang lain juga bisa mendapatkan itu. Apa yang Bapak banggakan? Bagus, anak-anak itu bagus. Matematikanya bagus, fisikanya bagus, juara kelas bagus. Tapi kalau akhirat gak juara, apa investasinya? Sayang Pak. Saya tuh kenapa seringkali haru? Karena saya seringkali menemukan orang-orang yang sering dipandang rendah dalam status dunianya. Hanya karena terlihat hartanya kurang. Hanya karena terlihat status sosial kedudukannya itu rendah. Tapi Masya Allah, mereka begitu bahagia, yakin dengan akhirat. Mereka merasakan hidupnya sementara. Ternyata bapaknya ahli Quran, ibunya istrinya hafal 7 riwayat, anaknya para pengajian. Itu kalau nerima 500.000 sebulan itu, bilang komennya apa? Masya Allah, abi pulang tuh bawa uang banyak sekali. Kok kenapa Anda bawa 5 juta ke rumah tuh gak cukup-cukup? Apa yang salah gitu? At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Nabi SAW menyatakan, hati-hati ketika Anda akan masuk ke surga itu insya Allah dengan izin Allah. Maka dikatakan kepada Anda, silahkan bacakan bacaan Quran yang biasa Anda bacakan di dunia, kemudian naik ke surga itu. Maka akhir bacaan Quran Anda, disitulah tempat tinggal Anda. Karena itu nanti tidak sedikit orang menyesal masuk surga. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan saja. Tapi masuk surga menyesal, ini yang ada unik. Ada orang biasa cuma baca 5 ayat, begitu sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tempatnya di situ. Ternyata yang 10 ayat sampai fi qulubihim maradun, dia naik ke atas lagi. Setiap naik keindahannya lebih daripada yang pertama. Maka yang 5 ayat menyesal, ya Allah kenapa saya tidak baca sampai 10 ayat. Yang 10 ayat menyesal karena yang 20 ayat sudah ada di atas. Pertanyaan saya, ini demi Allah saya mohon susah-susah. Mumpung masih ada kesempatan hidup, mulai dari hari ini. Anda tidak perlu menunggu besok, Anda belum tentu hidup sampai besok. Akan ada satu situasi yang gak bisa dibeli oleh apapun. Dulu, ketinggalan sholat fardu masih biasa. Sekarang, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, Anda bangun 4.25. Subuhnya belum boleh, tapi Anda bisa menangis. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kenapa Pak? Apa ketinggalan tahajud? Masya Allah, mudah-mudahan besok bisa kita bangun sama-sama Pak ya. Insya Allah. Enak gitu. Apalagi kalau sudah di rumah, suami jadi imam, istri jadi makmum, tahajud sama-sama. Tiba-tiba anak mendengar, anak menyusul. Setelah itu berdoa, suami berdoa, istri anak-anak mengaminkan. Lalu semua beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami belum layak masuk surga ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Minta. Itu enak. Kalau nggak percaya coba malam ini. Anda bangun malam, minta kepada Allah. Coba. Kadang-kadang Anda merasa nikmat tidur, tapi ada yang lebih nikmat ketika Anda bisa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan Nabi dan Rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan.